Hey, siapa yang bilang simple present tense itu susah? Yuk ikuti aku, dijamin dalam waktu kurang dari 10 menit kalian akan paham apa itu simple present. Hai, welcome back to my channel, Savira Channel. Semoga kalian tetap semangat ya. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu grammar, yaitu simple present tense. Simple present tense adalah sebuah grammar tata bahasa yang paling sering dipakai karena sesuai dengan maknanya dia berkaitan dengan present atau masa kini. Tapi sebelum itu, aku mau minta tolong kalian untuk like, comment, share, and subscribe ya. Oke guys, pertama-tama kita perlu tahu apa sih kegunaan dari simple present tense atau what is the usage of simple present tense. Kenapa kita perlu tahu kegunaannya? Supaya kita bisa membedakan ketika kita nanti akan berbicara, ketika kita nanti akan speaking, kapan kita harus pakai simple present tense, kapan kita harus pakai grammar yang lain atau tense yang lain gitu ya. Yuk, kita akan simak 3 kegunaan utama dari simple present tense. Yang pertama adalah untuk menyatakan general facts or general truths, yaitu menyatakan suatu fakta atau kebenaran umum. Contohnya apa nih? Nah ya, contohnya ada di kalimat di bawah ini ya, babies cry, birds fly. Babies cry, birds fly. Jadi bayi menangis, burung bisa terbang. Atau kalian bisa pakai satu kebenaran umum, contohnya misalnya the sun rises from the east, matahari terbit dari timur. Itu fakta kan ya. Nah, ketika kita berbicara fakta, jangan lupa gunakan simple present tense. Kegunaan kedua adalah untuk menyatakan daily habit atau kebiasaan sehari-hari. Bisa juga kita mengatakannya sebagai repeated actions, karena kalau itu menjadi kebiasaan kita, otomatis kita akan melakukannya setiap hari ya, atau secara berulang-ulang. Contohnya apa nih kita ya, kita sebut saja si Ann gitu ya, dia mandi setiap hari ya, so we can say that Ann takes a shower every day. Yang terakhir yang gak kalah pentingnya, simple present tense itu biasanya digunakan ketika kita ingin membicarakan atau mengekspresikan feelings kita, emotions kita, dan juga ketika kita memberi instruksi atau instructions ke orang lain. Misalnya, I feel sad, I feel happy. Nah, ini grammar yang digunakan ini simple present tense, simple sekali ya, gitu ya, seperti namanya, simple present tense. Nah, yang kalimat kedua adalah pull off the cucumber. Pull off the cucumber. Ini artinya sebuah instruksi ya, bahwa orang ini meminta kita untuk mengupas timun itu. Jadi guys, kalau kita tarik sebuah timeline atau lini masa, maka posisi present tense ada di sini gitu. Yang pertama, dia menyatakan tentang repeated actions atau daily habits. Jadi di sini ya, letaknya di present, masa sekarang, bukan di past ya, bukan di masa lampau, atau bukan juga di masa depan atau future, tapi dia di sini. Yang kedua, dia menyatakan general facts atau general truths. Yang namanya fakta ya, karena fakta itu tidak pernah berubah. Jadi dari dulu sampai yang ke masa depan akan tetap sama. Nah, sekarang kita akan belajar formula atau pattern. Bagaimana sih cara membentuk pola kalimat dengan simple present tense. Tapi sebelum itu, aku mau refresh kalian tentang bagian-bagian dalam sebuah kalimat. Bagian sederhananya adalah yang pertama, kita punya subjek atau subject. Ini mirip-mirip ya dengan bahasa Indonesia, ada SPOK gitu ya. Tapi kalau di bahasa Inggris subject gitu ya. Subject itu apa sih? Subject itu adalah the doer of the action atau pelaku sebuah tindakan. Sedangkan object adalah the action receiver atau pihak yang menerima tindakan. Contohnya apa nih kita ya? Contohnya misalnya Budi makan nasi. Nah, maka Budi adalah pelakunya, subjek. Sedangkan nasi adalah pihak yang menerima tindakan, dimakan gitu ya. Nah, terus makan itu apa gitu ya? Makan itu adalah verb atau action word, kata kerja. Jadi ketika kalian melakukan suatu tindakan, itu namanya verb, action word. Oke, kita langsung masuk aja ya ke formulanya. Ada 3 tipe kalimat yang bisa kalian buat dengan simple present tense. Yang pertama, kalimat positif atau affirmative. Yang kedua, kalimat negatif dengan tanda minus di sini. Kenapa negatif? Karena mengandung kata-kata not. Yang ketiga, kalimat interrogative atau questions. Kita langsung aja ya. Kalau affirmative, kalian selalu meletakkan subject di depan, dan juga negatif ya, subjek di depan. Kemudian kalau untuk affirmative, kalian menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one,
Dan pada kata kerja tertentu seperti yang subjeknya diikuti oleh he, she, it, kalian menggunakan akhiran s, es, or ies, sas atau ies apabila subjeknya adalah he, she, it. Gimana nih cara membedakannya? Kapan cari s, kapan kita taruh ies, kapan kita taruh ies, itu akan aku jelaskan di part selanjutnya, gitu ya. Dan ada objek. Untuk negatif sendiri sama, kita selalu mulai dengan subject, lalu kita tambahkan do or does, dan juga not, verb 1 plus object. Interrogative, kalau untuk kata tanya kita letakkan do or does di depan, kemudian subjeknya, kata kerja bentuk pertama, dan objeknya. Nah, ini bagian pentingnya, begitu ya. Apabila subjek sebuah kalimat tadi adalah he, she, it, maka kalian wajib menambahkan akhiran s, es, atau ies di kata kerja. Apa sih aturannya gitu ya? Ini aku bacakan ya. Verbs ending in y, kata kerja yang berakhiran y untuk he, she, it, kalian harus mengganti y-nya dengan ies atau ies. Contohnya fly, y-nya dihapus menjadi ies, flees. Dan kemudian ada juga cry, menangis gitu ya, y-nya kalian ganti dengan ies. Tapi ada perkecualian atau exception. Jadi exception itu artinya perkecualian ya. Exception, if there is a vowel before the y, you still keep the same format. Jadi kalau misalnya ada huruf hidup di belakang kata-kata, di belakang huruf y-nya, kalian tidak perlu mengubah itu menjadi ies, langsung aja tambahkan s gitu ya. Contohnya ini ya, play, di belakang y ada huruf a, begitu ya, berarti nggak usah dirubah jadi ies, tapi langsung aja tambahkan s. Pray, pray, praise, jadi langsung aja tambahkan s, kalian nggak usah mengubahnya menjadi praies, itu salah kalau seperti itu ya. Yang terakhir, kita bisa menambahkan es atau ias. Add es to verbs ending in ss, sh, or ch. Tambahkan es ke kata kerja yang berakhiran ss, x, sh, dan ch. Contohnya, passes, catches, fixes, pushes. Oke, gimana nih guys? Semoga lebih mengerti ya. Ini aku catatkan lagi untuk kalian, spesial untuk kalian gitu ya. Ada 3 set kalimat affirmative, negative, dan interrogative. Kalimat yang pertama itu sudah lengkap ya dengan subjeknya. Ada I, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, she, it, dia, begitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, apabila subjeknya itu he, she, it, maka kalian harus menambahkan imbuhan s, es, atau ies sesuai dengan ketentuan kata kerjanya tadi. Misalnya ini ya, he teaches, she teaches, it teaches. Untuk negatif sendiri, kalau subjeknya I, you, we, they, maka kita menggunakan do. Sedangkan untuk subjek he, she, it, kita menggunakan does. Perlu diperhatikan di sini kalau kalian sudah menggunakan does, maka kata kerjanya kembali ke bentuk pertama gitu ya, tanpa imbuhan apapun walaupun itu subjeknya he, she, it. Karena does di sini berfungsi sebagai pengganti imbuhan s, imbuhan es, dan imbuhan ies. Untuk interrogative ini ya, contohnya do I teach you, do you, do we, do they, does he, does she, does it. Supaya kalian makin paham, yuk kita sama-sama latihan gitu ya. Let's practice. Ada satu kalimat di sini yang sudah aku tulis. Aku perlu bantuan kalian untuk menjawab gitu ya, mengubah pola kalimat ini dengan kata kerja atau verb drive. Kalian ubahlah menjadi simple present tense. Oke, ini dia ya jawabannya ya buat yang sudah mengerjakan. Untuk kalimat positive, jawabannya kita perlu tambahkan as ya, karena Sandra itu adalah she, dia tapi perempuan ya, she. Jadi kita perlu tambahkan as. Sandra drives,
her car every day. Sedangkan untuk negatifnya kita perlu tambahkan does. Kenapa? Karena subjeknya adalah she, Sandra. She adalah dia, tapi untuk perempuan begitu ya, Sandra. She doesn't drive her car every day. Sedangkan untuk interrogative questions kita menggunakan does Sandra drive her car every day. Oke ya, yuk kita lanjut ke nomor kedua. Nah, ini ada Tom and I, jadi ada dua orang ya. Tom and I go to the park every Sunday. Tom dan saya pergi ke taman setiap hari Minggu. Ini adalah sebuah habit ya, atau repeated actions yang biasanya mereka lakukan. Gimana nih cara mengubahnya? Ini dia jawabannya ya. Yang pertama, Tom and I go to the park every Sunday. Loh kok nggak berubah ya? Iya, memang nggak berubah karena Tom and I itu sebenarnya adalah we. We artinya kami, begitu ya. Kami, lebih dari dua orang. Seperti yang tadi aku bilang di awal, bahwa yang hanya ditambahkan imbuhan adalah he, she, it. Sedangkan we tidak perlu menambahkan imbuhan apa-apa di belakang kata kerjanya. Jadi langsung aja, gampang kan? Tom and I go to the park every Sunday. Yang ini we do not, atau kalian kalau mau singkat don't ya, we do not go to the park every Sunday. Dan yang terakhir, untuk kata tanyanya kita gunakan do. Do we go to the park every Sunday? Okay, I think that's all from me. Thanks for watching. Next, kalian mau request topik apa nih? Semoga berguna ya. Bye bye everyone.